Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan cerita sejarah mengenai Jenderal Sudirman. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zihan Melati Salisa. Dan di sebelah kiri saya ada Alfariji Gustaman Tohir. Dan di sebelah Alfariji ada Nabila Abdilianti. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Jenderal Sudirman ternyata memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Sudirman merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem, lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya bernama Raden Cokro Sunarjo yang merupakan seorang camat di Purbalingga agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Saat itu, Raden Cokro Sunarjo belum memiliki anak, hingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil Jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usianya yang masih 7 tahun, pada tahun 1923, ia sekolah di Hollands Island School yang kemudian dilanjutkan ke Taman Siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi ke Wiroto karena Taman Siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal di tahun berikutnya. Setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di Quick School Sekolah Guru yang dioperasikan Muhammadiyah di Surakarta. Namun berhenti karena masalah biaya pada 1936. Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Sebelum dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo, di tahun yang sama Sudirman menikah dengan seorang perempuan bernama Alfia. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar pada tahun 1944. Ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Oerif Somaharjo bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar PKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Oerif yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perjuangannya layak diapresiasi dan menjadi hal yang menginspirasi generasi penerus bangsa agar tetap menjaga bangsa yang sudah diperjuangkannya. Itulah sebabnya kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus mengenali pahlawan bangsa agar tidak abai dengan bangsa kita sendiri. Para pahlawan bangsa banyak memberi pelajaran dan motivasi untuk terus maju dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai warga negara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.